Namaku Gabriel Priti. Aku dibesarkan oleh ayahku John Priti. Sedangkan ibu meninggalkan kami ketika usiaku 6 tahun. Aku tidak pernah dekat dan mengenal ibuku. Aku sangat bangga dengan ayahku. Ayahku adalah arkeolog dan kurator di Museum Inggris. Karena ayah pula, aku bisa mengenal suamiku, Nico, seorang arkeolog yang parubaya dan apik. Dia melamarku ketika usiaku 17 tahun. Setelah menikah, aku tinggal di Suffolk bersama Nico. Bulan September di penghujung musim gugur. Aku dan sepupuku Frank Lomax sedang berbincang di sudut perpustakaanku. Sore yang hangat. Sepupuku adalah seorang arkeolog yang mengikuti jejak ayahku. Aku sedang bercerita dengan Frank tentang masa laluku yang asam dan menggelitik. Ya, karena kehadiran Frank yang selalu mengingatkanku akan suamiku Nico. Suamiku meninggal 5 tahun lalu. Perang sebentar lagi. Kali ini London akan menghadapi perang udara dengan Jerman. Dan sebentar lagi akan ada ujian pemadaman lampu. Untunglah kau cepat datang, Frank. Iya, di sini ada pangkalan angkatan udara. Tak jauh dari sini. Kamu dan kedatanganmu selalu mengingatkanku akan Nico. Nico adalah orang yang lembut, setia, dan penuh kasih. Aku selalu terpukau dengan segala temuannya, gagasan-gagasannya, kerja kerasnya, sampai cara berpakaiannya. Aku sangat mengaguminya. Tak hanya itu, dia sangat penuh kasih sayang dengan hewan peliharaannya. Ingat kan dengan si merak? Mata Nico selalu berbinar ketika melihat merak. Belum lagi dengan kuda jantannya. Nico rela menggantikan pergubuanan tanahnya hanya untuk stable kuda-kudanya. Belum lagi si Nina dan Nana, si kucing yang kerap membuatku kesal. Nico selalu membawa Nina dan Nana untuk tidur bersama kami. Perhatian Nico yang berlebihan dengan binatang peliharaannya membuatku sering cemburu. Iya, cemburu karena waktu yang diberikan oleh Nico jadi semakin sedikit untukku. Ya, belum lagi Nico sering meninggalkanku karena pekerjaannya. Dengan hobi berburu dan pacuan kudanya, sedangkan aku hanya bisa menunggu kepulangannya. Beruntungnya aku memiliki Daniel, pelayan yang setia menemaniku. Sampai pada suatu hari dengan sangat hancur, Nico diantar pulang dengan keadaan tidak bernyawa.
kabur hidup-hidup karena longsor. Aku tak bisa berhenti menangisinya. Tak bisa aku terima bahwa suami tercintaku meninggalkanku dengan cepat. Setiap hari, aku mengenakan pakaian duka untuk menghormatinya. Sampai pada suatu hari, ketika aku sangat merindukan Niko, aku pergi ke ruang kerjanya. Aku duduk di kursi kesayangannya. Kubayangkan dan kurasakan setiap kehadirannya di sini. Sampai aku tak sengaja menjatuhkan vas bunga. Dan aku menemukan kunci laci meja. Karena penasaran, aku buka laci itu. Tak kusangka betapa terkejutnya aku. Aku menemukan puluhan surat cinta dari putri-putri bangsawan untuk Niko. Aku marah, kecewa, sedih. Hatiku semakin kosong. Meskipun dia sudah kepayang tidak pernah setia denganku. Dengan bodohnya aku tetap menggunakan pakaian berkabungku untuk menunjukkan bahwa aku adalah perempuan yang setia dan layak dicintai. Kesakitanku membuatku mengurung diri. Hanya Daniel lah yang setia menemaniku. Sampai pada suatu malam, suara gaduh di ruang tengah membangunkan tidurku. Sesampainya di ruang tengah, aku mendapati laki-laki yang memaksa Daniel dengan tidak sopan untuk menemuiku. Laki-laki ini mengenalkan dirinya sebagai George Spooner. Laki-laki yang besar, dengan penampilan yang acak-acakan dan kotor. Dengan cara bicaranya yang kasar, dan terus meneriaki Daniel, membuat Daniel berlindung di belakangku. Dia datang dengan tujuan menagih hutang suamiku. Spooner meminta 50 pound. Uang yang sangat banyak. Aku sempat tidak percaya, untuk apa Niko meminjam uang sebanyak itu? Spooner memaksaku untuk melunasinya malam itu juga. Dengan kesal, aku pun menolaknya. Aku tidak punya uang sebanyak itu, juga gak bisa melunasinya di malam itu juga. Aku mengusirnya karena aku tidak tahu harus bicara apa lagi. Tapi Spooner semakin berbicara semakin keras dan kasar. Dia mengancamku akan tetap tinggal di ruang tengah jika aku tidak melunasinya di malam itu. Karena kesal, aku menantangnya berduamu. Karena kesal, aku menantangnya berduel pistol. Ku ambil 2 senjata Niko untuk berduel. Karena aku tidak mengerti cara menembak. Dengan nekat, aku meminta
Spooner untuk mengajariku terlebih dahulu. Dia pun setuju. Dia mulai mendekati dan mengajariku cara mengerjakan pistol. Kami semakin berdekatan. Entah bagaimana, tanganku mulai basah. Jantungku mulai berdegup kencang ketika mata kami bertemu. Ia semakin dekat. Mata yang merah tadi berubah menjadi mata yang hangat. Ternyata Spooner memiliki mata yang indah dan wajah yang rupawan. Dia semakin dekat dan memandangku dengan cara yang berbeda. Karena kami semakin dekat, Spooner membuatku salah tingkah dan aku nekat mengarahkan ujung pistol ke kepalanya. Dengan tak ada rasa takut, Spooner semakin mendekatiku dan dia berusaha memelukku. Spooner hendak tidak melawan. Dia malah mengatakan bahwa dia baru bertemu wanita yang pemberani. Wanita yang menantangnya beradu pistol. Dia mengatakan kekagumannya terhadapku. Dengan berani, dia terus mendekat dan berusaha memelukku. Dengan luluh, dia meminta maaf karena telah kasar. Dan dia mengatakan bahwa dia mencintaiku. Aku yang terus berusaha mempertahankan kehormatan sebagai isi bangsawan. Akhirnya aku luluh juga di pelukan Spooner. Beruang kasar itu memiliki daya tarik tersendiri, sehingga aku juga tertarik kepadanya. Setelah kejadian malam itu, kami menjalin kasih dan menikah 1 tahun kemudian.